V-Network saat ini berada dalam fase open network yang sebanding dengan bank-bank global besar yang melakukan tinjauan akhir terhadap sistem keuangan mereka sebelum menerapkan dan sepenuhnya mengintegrasikan dengan blockchain V. Untuk menjelaskan, tampaknya lembaga keuangan terbesar di dunia sedang menguji dan mengamankan semua aplikasi sebelum peluncuran resmi layanannya. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Yasdar TV, saluran V-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua sahabat Yasdar yang senantiasa selalu berbagi informasi, sharing pendapat melalui komentar-komentar terbaiknya, untuk kemudian diharapkan bisa membuka cakrawala pola pikir kita yang lebih baik. Pada tayangan diskusi kali ini, kita akan mencoba berbicara tentang proyek V-Network pasca peluncuran jaringan terbukanya. Akan tetapi, sebagaimana biasa sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek V-Network. Sahabat Yasdar, seiring dengan telah diluncurkan jaringan terbuka proyek V-Network, saat ini Veoneer terbagi menjadi beberapa kelompok. Di satu sisi ada sejumlah kelompok yang merasa kecewa. Kemudian di sisi lain sejumlah pionir tetap happy, tetap santuy, dan tetap ngopi. Tentunya kedua hal ini sama-sama mereka adalah pionir di luar komunitas lain yang hingga saat ini masih skeptisisme terhadap proyek V-Network. Berbicara mengenai peluncuran open network yang telah digelar saat ini, tentunya sahabat ada yang merasa kecewa. Tentunya hal ini mereka yang sebenarnya mungkin terlalu terobsesi untuk bagaimana memanfaatkan Bitcoin dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian di sisi lain sejumlah pionir yang tetap happy, yang tetap santuy, yang tetap ngopi adalah mereka yang senantiasa selalu mengikuti perkembangan dan arahan pemilik proyek, dalam hal ini P-Core Team. Tentunya bagian ini bukan tidak mengharapkan keuntungan, tetapi mekanisme keuntungan perlu ditempuh melalui proses yang panjang. Apalagi setelah pernyataan lengkap daripada pemilik proyek, Dr. Cheng Deopen, di mana ini merupakan titik awal bagi Veoneer dalam proses mengikuti perkembangan proyek V-Network. Karena tujuan peluncuran jaringan terbuka V-Network adalah untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi dan menggunakan layanan V-Network secara terbuka dan bebas, tanpa perlu bergantung pada sistem tertutup atau terpusat. Akan tetapi hal ini terkadang bisa menjadi salah arti berdasarkan persepsi yang dipastikan berbeda-beda. Oleh karena itu, disinilah kita perlu untuk senantiasa selalu mengkaji, berbagi informasi,
dengan tetap mengacu kepada kebijakan yang core team sampaikan. Karena jika saja kita mengambil parameter dari sumber lain, tentunya ini akan terjadi salah kaprah. Pemilik proyek P-Network adalah Nicholas Kokalis. Sementara ketika kita menjadikan acuan harga, justru kita malah berfokus kepada bursa. Hal inilah yang akhirnya membuat kita para pionir sebagian merasa kecewa. Satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa kata kuncinya adalah P-Network secara proyeksinya menjadi stablecoin. Sahabat Yasdar mencermati tentang jaringan Pi yang telah terbuka, yang kemudian berhubungan dengan implementasi GCP. Infrastruktur keuangan P-Network akan menjadi lubang hitam, di mana jaringan Pi sebagai revolusi diam keuangan terdesentralisasi. Ini yang menjadi di luar dugaan nilai sejati GCP jaringan Pi. Penting kita memahami mekanisme Open Network, tahap jaringan Pi, dan analisis prediktif implementasi GCP, di mana hal ini kita harus melihat beberapa dasar yang fundamental, antara lain berhubungan dengan status jaringan Pi yang saat ini sudah berada di jaringan terbuka, audit akhir sistem keuangan global. Kemudian, P-Network saat ini berada dalam fase jaringan terbuka atau Open Network yang sebanding dengan bank-bank global besar yang melakukan tinjauan akhir terhadap sistem keuangan mereka sebelum menerapkan dan sepenuhnya mengintegrasikan dengan blockchain Pi. Untuk menjelaskan, tampaknya lembaga keuangan terbesar di dunia sedang menguji dan mengamankan semua aplikasi sebelum peluncuran resmi layanan. Namun, semua lovers sekarang ditutup, yang berarti bahwa dari luar tampaknya tidak ada yang terjadi, sementara publik tidak melihat aktivitas yang terlihat di belakang layar. Integrasi sistem kritis, pemantauan keamanan, dan pengujian akhir sedang berlangsung. Yang kemudian, setelah langkah ini selesai, diharapkan bahwa jaringan keuangan blockchain Pi akan kembali beroperasi penuh, berpotensi berintegrasi dengan sistem ekonomi global. Hal ini merupakan langkah siaga sebelum perubahan keuangan besar dimulai. Kemudian yang kedua, tren dalam implementasi GCP. Nilai konsensus global, aplikasi prioritas dalam ekosistem, dan transmisi. Berharap ke sistem pertukaran di mana global consensus value 1 Pi sama dengan 314.159 dolar adalah nilai konsensus resmi, dan P-Network dikonfirmasi untuk diimplementasikan pertama kali dalam penerapan ekosistem Pi. Sebelum admin lanjutkan, untuk sahabat yang memerlukan baju kebanggaan dan kebesaran P-Network, silakan sahabat untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Dalam penyesuaian ini tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena langkah-langkah strategis perlu untuk dilakukan. Seperti halnya implementasi GCP dalam aplikasi ekosistem internal Pi blockchain, pasar, sistem pembayaran, dan lain-lain. Kemudian setelah model bisnis dan layanan resmi P-Network mulai menjadi praktis, masyarakat akan mengadopsi GCP sebagai mata uang praktis dalam kegiatan ekonomi dunia nyata, yang akhirnya menjadi sempurna, di mana GCP secara bertahap diteruskan ke pertukaran eksternal sesuai dengan mekanisme pasar. Dengan kata lain, GCP bukan hanya nilai teoritis, tetapi nilai resmi yang didukung oleh konsensus yang akan diterapkan dalam transaksi nyata dan sistem keuangan dalam ekosistem Pi. Sebagaimana pernyataan resmi Dr. Nicholas Kokalis, kami akan memastikan bahwa hak-hak perintis sejati tidak akan dilanggar. Ini berarti bahwa GCP dari jaringan Pi akan dilindungi, dan mereka yang mengikuti prinsip ekologi
tidak akan dirugikan. Untuk itu, dalam menjalani proses panjang ini, kita perlu memahami skala prioritas yang saat ini menjadi target prioritas pemilik proyek P-Network untuk bagaimana P-Network menjadikan manfaat besar bagi para pionir di seluruh penjuru dunia. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling berbagi informasi, pengalaman, dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network. Di sini, tidak sedikit pun admin menggiring opini, bagaimana memaksakan keinginan. Karena admin tidak sedikit pun memiliki keinginan bagaimana Anda ketika mendengar paparan daripada tayangan ini untuk menyukai proyek P-Network. Kesukaan, keputusan kembali kepada pribadi masing-masing. Anda setuju? Mari bersama kami. Dan apabila Anda tidak suka, berarti kita berada di jalan yang berbeda. Hanya admin berharap semoga semua jalan yang kita ambil dan kita tempuh memberikan manfaat dan berkah yang lebih besar untuk kita semua. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.